Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Shorof, yang sudah tentu bareng saya Kang Amin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bina pada kalimat fi'il. Jadi bina itu ada jumlahnya ada 7. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini nomornya. Nah, terus bina yaitu ada kalanya bina soheh, bina mudhoaf, misal, kemudian ajwaf, nakis, lafif, mahmuz. Ini yang saya akan jelaskan yaitu bina yang masuk pada fi'il sulasi. Ya. Jadi ada kalanya bina yang masuk pada fi'il rubai. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bina yaitu yang masuk pada fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu fi'il yang jumlah hurufnya yaitu berjumlah 3. Nah, kayak misal contoh di sini yaitu lafaz nasoro, madda, wa'ada, yasaro, sona, goza sampai qoro'a. Nah, di sini itu jumlahnya ya ada 3 gitu. Jadi kan kalimat huruf itu kalimat fi'il itu jumlah paling sedikitnya itu 3 huruf. Nah, kalau misal jumlahnya kurang dari 3 huruf, berarti itu bukan dinamakan kalimat fi'il. Nah, langsung saja bina yang pertama yaitu kita sebut dengan nama bina soheh. Bina soheh secara arti bahasa yaitu ya soheh ya sehat gitulah. Dalam artian tidak terkena penyakit, sehat, sihat gitu. Yang mana bina soheh itu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Jadi kita sebut fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il itu yaitu berupa huruf asli ya. Kayak misal nasoro nih. Nun itu dinamakan atau kita sebut fa fi'il, sod dinamakan ain fi'il, lam dinamakan ro dinamakan lam fi'il. Nah, ini dinamakan huruf asliyah. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il itu dinamakan huruf asliyah. Tidak ada huruf ziyadah. Nah, beda lagi kalau misal nasoro ini fi'il madi ya. Kemudian misal fi'il mudhore, fi'il mudhoreknya yaitu yang suruh. Nah, ketika ada pertanyaan mana fa fi'ilnya, tetap yaitu kembali ke lafad aslinya yaitu nun, fa fi'il, sod, ro, kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan mana itu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Oke. Kayak misal wazan istaf'ala. Nah, mana fa fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya. Oke, istaf'ala ya. Asalnya itu fa'ala karena mengikuti wazan ifta'ala yaitu istaf'ala ya. Mengikuti wazan istaf'ala ada tambahan hamzah, sin, dan ta. Asalnya fa'ala. Nah, kalau fi'il soheh itu yaitu yang mana fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu tidak bertemu dengan wawu alif ya, atau kita sebut huruf enlat ya. Wawu alif ya itu huruf enlat. Atau dia tidak bertemu dengan hamzah, atau dia tidak memiliki yaitu satu jenis yang sama. Nah, maka itu dinamakan bina soheh. Gampangnya berarti kan bina soheh itu yaitu kalimat fi'il yang tidak bertemu dengan wawu alif ya, tidak bertemu dengan hamzah, dan tidak terdapat satu lafad atau satu
tidak terdapat huruf yang sama di dalam satu lafaz. Nah, contohnya lafaz nasoro. Nah, lafaz nasoro itu kan tidak terdapat wawu alif ya, tidak terdapat hamzah, dan dia sepi dari dua huruf yang sama. Nah, kayak misal madda kan, nah, makanya di sini dia tidak dinamakan bina soheh. Nah, lafaz nasoro ini dia dinamakan bina soheh karena sepinya itu tadi dari elat, hamzah, dan tunggal satu jenis. Oke. Kemudian bina yang kedua yaitu bina mudhoaf. Nah, bina mudhoaf yaitu ain fiil dan lam fiilnya satu jenis. Ya, ain fiil dan lam fiilnya satu jenis. Kalau misal bina soheh dari fa'il, ain fiil, lam fiilnya itu tidak terdapat elat, hamzah, dan tunggal satu jenis. Nah, kalau misal mudhoaf dia ain fiil dan lam fiilnya itu sama dalam satu jenis. Nah, madda. Nah, asluhu itu asalnya kan madada. Nah, madada, nah, ain fiil dan lam fiilnya itu berubah huruf yang sama, maka itu dinamakan bina mudhoaf. Nah, kemudian yang misal. Nah, gampangnya misal itu dia bina misal yaitu lafaz yang fa fiilnya. Nah, fa fiilnya ini berupa huruf elat. Baik itu berupa wawu atau ya'i. Ya. Kalau misal nih wa'ada fafi'il kan. Nah, fafi'ilnya berupa huruf elat. Nah, ketika huruf elatnya berupa wawu, maka dinamakan misal wawi. Nah, kalau misal fafi'ilnya berupa huruf ya, maka dinamakan misal ya'i. Gampang lah ya untuk misal. Nah, bina ajwaf. Nah, bina ajwaf itu kalau misal di bina misal itu fa fiil. Nah, kalau misal di bina ajwaf ain fiilnya berupa huruf elat. Contohnya apa? Nisona, asluhu sowana. Nah, ain fiilnya berupa huruf elat. Nah, ntar ketika huruf elatnya berupa wawu sama ntar dinamakan ajwaf wawi. Kalau misal huruf elatnya berupa ya, dinamakan ajwaf ya'i. Nah, untuk melihat asalnya gitu loh, misal sona. Ini asalnya apa nih? Ntar dilihat dari masdarnya. Sona ya sunu saunan. Saro ya siru sairon. Nah, kan kelihatan kan saunan. Oh, wawunya kelihatan nampak. Sairon. Oh, ianya nampak juga. Nah, misal huruf elatnya di fa fiil, ajwaf. Huruf elatnya di ain fiil. Nah, yang ketiga atau yang kelima dalam runtutannya bina yaitu bina nakis. Nah, kalau misal bina nakis dia huruf elatnya yaitu berada di lam fiil. Nah, ketika huruf elatnya berupa wawu, ntar dinamakan nakis wawi. Ketika berupa ya, ntar dinamakan nakis ya'i. Goza, nah, ntar sama kayak tadi, ntar dilihat bisanya dinamakan nakis wawi, ntar dilihat di masdarnya. Goza yagzu gozwan, saro yasri siroyatan. Kayak gitu. Oke, yang nakis ya, gampang lah untuk misal di fa fiil, ajwaf di ain fiil, nakis di lam fiil. Nah, lafif ya, bebarengan atau lafif double gitu kan. Nah, ntar lafif ada dua, ada kalanya mafruk dan ada kalanya makrun. Kalau mafruk secara arti itu terpisah ya. Nah, jadi lafif mafruk itu ketika fa fiil dan lam fiilnya berupa huruf elat. Ingat-ingat kalau mafruk fa fiil dan lam fiilnya berupa huruf elat. Contohnya apa? Waqo. Nah, waqo di sini kan wawunya berupa huruf elat. Dan lam fiilnya berupa huruf elat. Nah, maka dinamakan lafif mafruk. Nah, yang kedua lafif makrun. Nah, kalau makrun ini mafruk terpisah, makrun bebarengan ya, besertaan. Dempetan. Ain fiil dan lam fiilnya berupa huruf elat. Syawa. Ain fiilnya berupa wawu dan lam fiilnya berupa ya.
maka dinamakan lafif makrun. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu bina mahmuz. Nah, ini sangat mudah ya. Jadi bina mahmuz itu dia disebut ntar gitu kan. Mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Jadi kalau bina mahmuz itu kalimat fiil yang terdapat huruf atau huruf hamzah. Hamzahnya ketika terletak di fa fiil maka dinamakan mahmuz fa. Amala. Hamzahnya terletak di ain fiil berarti mahmuz ain. Sa'ala. Hamzahnya terletak di lam fiil berarti mahmuz lam. Qoro'a. Nah, jadi ya ini gampangnya tadi. Jadi teman-teman harus dihafal juga yang mengenai bina ini. Bina ntar ada 7, soheh, mudoaf, misal, ajwaf, nakis, lafif, dan lafif ada kalanya mafruk dan ada kalanya makrun. Yang terakhir yang ketujuh yaitu bina mahmuz. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bagi teman-teman yang kurang paham, monggo bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.